Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إخواني بالدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan bab barang siapa yang taat kepada ulama dan umara, kepada alim ulama serta penguasa dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka berarti ia telah menjadikannya sebagai tandingan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada dalil yang terakhir, yaitu hadis Adi bin Hatim. Pada pertemuan yang terdahulu telah kita bahas hadisnya serta mufradat dari hadis tersebut. Kita ulangi kembali hadis Adi bin Hatim, baginda Nabi, atau bahwasanya beliau mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Taubah ayat ke-31. An Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah faqultu lahu inna lasna na'buduhum. Ali bin Hatim bercerita bahwa beliau mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Taubah, yang artinya Allah berfirman, yang artinya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ahbar, para pendeta dan ahli ibadah di antara mereka sebagai tandingan bagi Allah, sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Adi bin Hatim, sahabat Nabi, yang beliau sebelumnya dari golongan ahlul kitab, beliau punya khibrah, punya pengalaman, pengetahuan tentang keadaan ahlul kitab. Maka beliau mengatakan, tatkala dalam ayat disebutkan mereka menjadikan pendeta Allah, dia pun berkata, inna lasna na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak menyembah mereka. Ya, demikian perkataan beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut mengharamkannya, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan kalian ikut menghalalkannya. Ya, fakultu, maka berkatalah Adi bin Hatim, bala, ya betul, kalau masalah itu jelas, apa yang diharamkan oleh pendeta kami ikut haramkan, meskipun halal di sisi Allah. Apa yang mereka halalkan kami ikut halalkan, meskipun haram di sisi Allah, semata mengikuti pembesar mereka. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka
ibadatuhum tilka ibadatuhum, maka itu adalah penghambaan kalian kepada mereka, itu adalah penyembahan mereka kepada para pendeta. Kata Syekh, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab. Perlu kita ingatkan, hadis ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang derajatnya. Sebagian ulama menghasankannya seperti Syekh Al-Albani, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan seperti di sini disebutkan bahwa Imam At-Tirmidzi juga menghasankannya. Tetapi ya, kalau kita lihat dalam Jami' At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi bahkan mencacatkan hadis ini. Beliau mengatakan bahwa hadisnya ada kelemahannya. Kata beliau, "Hadza haditsun gharibun la na'rifuhu illa min hadits Abdis Salam bin Harb." Ini adalah hadis yang gharib. Gharib artinya lemah dan terjadi persendirian di dalamnya. Ya, bahwa terjadi perselisihan di dalamnya. Ya, kata beliau, "Hadza haditsun gharibun la na'rifu illa min hadits Abdis Salam bin Harb wa Ghatif bin A'yun laisa bima'rufin fil hadits." Ya, jadi hadis ini sebenarnya lemah. Imam At-Tirmidzi sendiri mengeluarkan hadisnya dan menyebutkan kelemahan dalam hadis ini. Ya, menyebutkan kelemahan pada hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seperti disebutkan bahwa dihasankan oleh Ibnu Taimiyah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Ghayatul Maram fi Takhriji Al-Halal wal Haram. Ya. Kemudian disebutkan pula oleh Imam Ibnu Katsir, ya, bahwa hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Sehingga dengan demikian perlu mengatakan rawahu Ahmad. Yang benar, hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad tanpa penyebutan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketaatan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada para pendeta mereka merupakan bentuk ibadah. Kalimat ini tidak ada dalam riwayat Imam Ahmad. Sehingga wallahu alam bissawab, ya, sebenarnya hadis ini ada kelemahan. Disebutkan ada penguatnya. Lahu syahidun min hadis Hudzaifah, ada penguatnya dari hadis Hudzaifah bin Yaman, tapi juga di dalamnya ada kelemahan. Ya, di dalamnya ada kelemahan. Ini hadis Abu Hudzaifah. Wa yushidu lahu ma akhrajahu Abdul Razzaq wa Ibnu Jarir wal Baihaqi wa Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Abdul Bar min tariqi Habib bin Abi Thabit. Habib bin Abi Thabit lemah, perawi yang lemah. An Abil Bukhtari juga perawi yang lemah, ya. Wallahu alam bishawab. Tetapi kita sebutkan tadi, itu pun riwayat Hudzaifah disebutkan dalam bentuk mauquf kepada perkataan beliau. Wallahu alam bishawab tentang hakikat hadis ini. Tetapi jika kita ambil pensahihan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala atau penghasanan beliau, maka hadisnya bisa dijadikan hujjah menurut beliau. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjut kepada kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab At-Tauhid. Dalam pertemuan terdahulu telah disebutkan penjelasan kalimat dari hadis, ya. Kita masuk pada penjelasan global. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qara'awi, yukhbiruna Ali bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu annahu lamma sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah at-taubah istafhama minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam munkiran ibadatan nasara lil ahbar wa ruhban wal masih dhannan minhu anna al ibadata
maqsuratun 'ala ar-ruku'i was-sujudi wat-taqarrub bidzabhi wa ghairihi. Adi bin Hatim mengabarkan kepada kita dalam hadis ini bahwa tatkala beliau mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Taubah 31, Allah berfirman yang artinya mereka orang-orang Nasrani dan Yahudi menjadikan para pendeta mereka, ya, ahbar pendeta Yahudi, ruhban pendeta Nasrani, arbaban min dunillah sebagai sembahan selain Allah. Istafhama minan nabi, maka Adi bin Hatim baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkiran ibadatan nasara lil ahbari war ruhban, dalam keadaan beliau mengingkari penyembahan orang-orang Nasrani kepada pendeta mereka, demikian pula kepada para alim ulama dari Yahudi, demikian pula penyembahan kepada Al-Masih. Maksudnya apa? Bahwa beliau mengatakan tidak ada kami menyembah kepada para pendeta, tidak. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah Isa alaihissalam. Ya, di mana dalam pemahaman Adi bin Hatim ketika itu, dhannan minhu, ia menyangka bahwa ibadah itu terbatas pada ruku, sujud dan penyembelihan untuk mereka. Kalau ruku dan sujud berarti menyembah. Ya, kalau menyembelih hewan dengan menyebut nama mereka berarti menjadikan mereka tandingan dan sembahan selain Allah. Beliau menyangka penyembahan itu sebatas itu. Ya. Beliau tidak menyadari bahwa bentuk ketaatan juga merupakan bentuk penyembahan. Ketika seseorang mentaati sesuatu, ya, secara mutlak, bahkan dengan ketaatannya kepada sesuatu itu, seseorang itu, ia pun melanggar apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itu bentuk dari penyembahan. Ya, Allah menyebutkan tentang ketaatan kepada syaitan. Ya, idza ata'tumu innakum idzan lamusyrikun. Jika kalian taat kepada syaitan, maka ketika itu kalian telah jatuh ke dalam kesyirikan. Ternyata ketaatan bisa mengantar kepada kesyirikan. Nanti akan ada rincian tentang bentuk ketaatan yang bisa mengeluarkan dari Islam, merupakan syirik besar, dan mana yang merupakan syirik kecil, dan mana yang bukan dari bentuk syirik sama sekali. Dinukilkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka Nabi pun mengabarkan kepadanya, fa akhbarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna ta'atakum lahum fi tahrimi ma ahallallahu wa tahlili ma harramallahu hiya ibadatuhum. Maka Nabi kabarkan bahwa ketaatan kalian kepada para pendeta, kepada para rahib, ya, dalam menghalalkan apa yang, dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, merupakan ibadah kalian kepada mereka. Itu adalah ibadah kalian kepada mereka. Wa dzalika li'annahum ja'aluhum syuraka'a ma'allahi fi ta'ati wat tasyri'. Karena mereka menjadikan bagi Allah, atau mereka menjadikan para pendeta tadi sebagai tandingan bagi Allah dalam ketaatan dan pensyariatan. Ya, jadi kita ingatkan bahwa penetapan syariat adalah bentuk pengaturan. Apa yang halal dan haram itu adalah bentuk pengaturan. Dan selain taat kepada apa yang diwajibkan, ya, dengan melakukannya, taat kepada apa yang dilarang dengan meninggalkan larangan, ya, ini merupakan bentuk perwujudan tauhid uluhiyah. Ya, kita taat dan patuh, ya, karena penghambaan kepada Allah adalah takwa, ketakwaan. Dan takwa adalah apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ya. Tetapi
bahwa penetapan halal dan haram, penetapan syariat juga bahagian dari tauhid rububiyah Allah, pemeliharaan Allah, bahwa Allah memelihara alam semesta, Allah menciptakan alam semesta, lalu Allah jadikan bagi alam semesta ini sunnatun kauniyah, apa yang merupakan ketentuan dari takdir dan ketetapannya. Dan Allah memberikan kepada ats-tsaqalaini, jin dan manusia, ketentuan syariat sebagai penjagaan bagi mereka. Itulah firman Allah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja? Sudah, ay muhmilin, terabaikan, tidak diurus, ya. Di antara tafsirnya la yub'atsun, tidak dibangkitkan. Dan di antara tafsirnya sudah perkataan Imam Asy-Syafi'i, ay la yu'maru wa la yunha. Apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi perintah dan larangan bentuk apa ini? Penjagaan. Allah mengatur. Sebagaimana Allah mengatur alam semesta, perputaran langit dan bumi, ya, perputaran apa? Bintang-bintang dengan sunnahnya, sunnah kauniyah. Allah juga mengatur kehidupan manusia dan jin dengan syariatnya, ya, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah ingatkan dalam ayat yang lain, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah bagi mereka tandingan-tandingan yang menetapkan bagi mereka dari agama apa yang tidak diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berarti, ya, ketaatan kepada pendeta dan kepada siapapun yang menyelisih ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah bentuk menjadikannya sebagai sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwan fiddin azanillah wa iyyakum. Tentang ketaatan kita dapatkan di sini dalam kitab Taqsim wa Taq'id karang Syekh Sa'ad As-Sarhan, yang dia merupakan ikhtisar, ringkasan dari kitab Al-Qaul Mufid fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Kitabnya bagus. Ketaatan kepada penguasa dan pada ulama dan penguasa dalam bermaksiat kepada Allah, bahwa ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kufrun akbar, kufur yang besar. Kapan itu? Ayyutabi'ahum radiyan biqaulihim muqaddiman lahu sakhitan li hukmillahi. Kufur akbar, mengeluarkan dari Islam jika seseorang taat kepada ulama atau taat kepada penguasa, ayyutabi'ahum radiyan biqaulihim, dengan mengikuti dengan perkataan mereka, perkataan yang menyimpang dari syariat, yang bertentangan dengan hukum Allah. Ketika dia taat dan ridho dengan ketaatan itu. Kedua, muqaddiman lahu, dia dahulukan perkataan selain Allah daripada Allah, perkataan ulama, perkataan penguasa selain perkataan Allah. Sakhitan li hukmillah, dalam keadaan marah, tidak senang dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kekufuran yang besar, ya. Fakullu man kariha ma anzalallahu kafara. Setiap yang membenci apa yang Allah turunkan dari syariat, maka hukumnya kafir. Tunduk dan patuh kepada hukum Allah, ya. Wa kadzalika, maka kalau dia membenci apa yang turun kepada nabinya, apa yang diturunkan Allah dari syariatnya, maka dia kafir, ya. Wa kadzalika law i'taqada anna hukmahum musawin li hukmillahi aw
afdhala minhu. Demikian juga keluar dari Islam, terjatuh dalam kekufuran, kufur yang besar, kalau ia meyakini bahwa hukum yang ditetapkan oleh ulama atau hukum yang ditetapkan oleh para penguasa sejajar, sama kedudukannya dengan hukum Allah, apalagi kalau dia mengatakan lebih utama dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja ini diantara pembatal keislaman. Barang siapa meyakini hukum yang dibuat bertentangan dengan hukum Allah sebanding, sama, apalagi lebih utama, maka orang yang demikian terancam dengan kekafiran. Keadaan yang kedua, kufur asghar, kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Bentuknya seperti kufur riya yang telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya. Ya, bentuknya sama dengan kufur dalam lafal. Tetapi bukan berarti perkara yang pantas untuk diremehkan. Kufur asghar, kufur kecil hanya istilah. Tapi hukumnya dia dosa apa? Dosa besar. Ya, dosa besar, ya. Baik, tidak akan diampuni kecuali dengan bertobat darinya. Adapun keadaan kufur kecil, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kufrun asghar wa khataruhum azim yusiku an yaqa fil kufril akbar. Kufur kecil tapi bahayanya sangat besar, dikhawatirkan orang yang terjatuh ke dalamnya terjatuh ke dalam kufur yang besar. Kapan itu? Ketika seseorang taat kepada ulama atau penguasa dalam maksiat kepada Allah, ayyutabi'ahum radhiyan bi hukmillahi wa 'aliman bi annahu amthalu wa aslahu lil ibadi wal bilad. Jika dia mengikuti pendapat ulama tadi, mengikuti pendapat atau perintah penguasa tadi yang merupakan maksiat kepada Allah, namun dengan keyakinan bahwa dia ridha kepada hukum Allah, dia ridha. Ya. Kenapa dia ikut? Karena hawa nafsu. Karena mengharapkan jabatan. Ya, mengharapkan munculkannya supaya kalau sudah ada yang foto bisa dikirimkan ke grupnya mungkin supaya yang lain bisa perhatikan kalau mati lagi, ya. Baik. Ini yang kedua, ya. Wa aliman bi annahu, dia mengetahui bahwa hukum Allah amsalu, lebih bagus, wa aslahu, dan lebih layak bagi negeri dan hamba Allah. Walakin li hawan fi nafsihi ikhtarahu, tapi karena hawa nafsu dia pun mengikuti pendapat ulama, dia pun mengikuti perintah penguasa, padahal bentuk maksiat kepada Allah. Ka'ayyurida wazifatan, contoh dari apa yang dia inginkan dari kepentingan dunia adalah misalnya dia ingin kedudukan, wazifah, takut dipecat dari kedudukannya, takut kehilangan pangkatnya, ya, takut dipotong gajinya dan sebagainya, maka dia ikut, ya, dalam keadaan dia tetap mengagungkan hukum Allah, mengatakan hukum Allah yang terbaik. Ya, inil hukmu illa lillah, hukum hanyalah milik Allah. Jelas ya? Wa idza taqta bihi haqqa muslimin, orang yang seperti ini kufur asghar. Tetapi jika dia mengikuti pendapat ulama atau perintah penguasa, dengan itu dia mengambil hak orang lain, maka di samping dia berdosa dengan dosa besar yaitu syirik kecil, dia juga jatuh dalam bentuk dosa kezaliman karena mengambil hak orang lain. Ya, tidak boleh dia berlindung dalam saya cuma disuruh, saya cuma taat, saya juga ditekan. Ya, tidak menyelamatkan dia dari perbuatan zalim, karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketika tahu bahwa itu kezaliman, harusnya dia pun tidak boleh taat. Ya, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, fihi tafsilun, keadaan yang butuh perincian.
Ya. Bentuknya adalah bi ayyutabi'ahum jahilan wa yadhunnu annahu hukmullah. Dalam keadaan ia mengikuti mereka dalam keadaan jahil, wa yadhunnu annahu hukmullah, dan ia menyangka bahwa pendapat ulama itu adalah hukum Allah. Ia menyangka bahwa perintah penguasa itu adalah hukum Allah, sama dengan hukum Allah. Artinya merupakan bentuk dari hukum Allah. Ya, ini keadaan yang ketiga. Ya. Orang yang seperti ini tidak dihukumi sebagai hukum keluar dari Islam. Demikian pula dengan hukum dosa besar, yaitu syirik kecil. Dirinci keadaannya. Yang pertama, ayyumkinahu ma'rifatul haqqi binafsih. Kalau dia punya kemampuan untuk mempelajari perkara tadi, apakah memang sesuai dengan hukum Allah atau tidak? Ya. Tapi dia tidak pelajari, fahuwa mufarritun aw muqassirun fahuwa athimun. Berarti dia berdosa karena kelalaiannya. Harusnya dia belajar, tidak sekedar ikut-ikutan. Ya. Ya, maka dia berdosa. Ya. Keadaan yang kedua, an la yakuna aliman wa la yumkinu ta'allumu. Dia tidak tahu, tetapi di satu sisi juga dia tidak mampu untuk belajar. Awam, tidak punya kemampuan untuk belajar. Ya. Maka dia mengikuti pendapat ulama atau perintah penguasa taklidan, hanya ikut-ikutan. Wa yadhunnu anna hadha huwal haqq. Ia menyangka itu yang benar. Fala syai'a alaihi wa hum ma'dzurun. Maka orang ini telah bertakwa semampunya, kan begitu? Ya. Dia tidak bisa belajar pun tidak mampu dia. Ya. Maka apa yang diberikan dari perkataan ulama kepadanya, apa yang diperintahkan dari perkataan penguasa kepadanya, dia menyangka itu kebenaran dan dia taklid dan ikuti, maka tidak ada dosa dan dia ma'dzur. Ya, seperti perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Kata beliau, fatawal ulama, fatwanya para ulama, lil awami, bagi masyarakat awam, bimanzilatil Quran, kedudukannya seperti Al-Quran. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Artinya merupakan dalil syariat bagi mereka. Karena mereka tidak mampu, tidak punya alat untuk membahas dan sebagainya. Maka ujungnya apa? Fatwa ulama apa sih? Saya ikuti saja, taklid saja. Yang seperti ini tidak dosa bagi mereka. Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jelas ya? Nah, ini keadaan dari orang yang taat kepada ulama ataupun umara, tidak serta-merta kufur keluar dari Islam. Sebagian kelompok ekstrim mengatakan siapapun yang taat berarti keluar dari Islam, seperti kelompok Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, mengapa mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib? Ya, mengapa mereka kafirkan? Karena ketika terjadi suluh, Ali bin Abi Thalib menunjuk, ya, seseorang menjadi juru damai, dan pihak yang menentangnya juga menunjuk juru damai yang lain. Lalu disepakati bahwa apa yang mereka tetapkan sebagai poin-poin perdamaian kita terima. Maka orang Khawarij marah, kata mereka. Kita dilarang berhukum dengan manusia. Kita harus menjadikan Allah sebagai hakim. Harusnya Ali bin Abi Thalib tidak boleh tanazul, tidak boleh mengambil jalan tengah, tidak boleh. Hancurkan saja mereka, serang mereka, bunuh mereka, selesai. Tidak ada kata damai. Berlakukan hukum Allah saja. Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Itu pendapat mereka. Karena itu mereka mengatakan ketika Ali bin Abi Thalib menunjuk manusia sebagai hakim, sebagai penengah, sebagai juru damai, dia telah kafir, keluar dari Islam karena menjadikan manusia sebagai hakim. Bukankah Allah Al-Hakam Al-Muqsit?
Allah sang hakim tertinggi yang maha adil. Jelas ya? Jadi dia kafirkan Ali bin Abi Thalib dengan ayat. Maka diutuslah Abdullah bin Abbas untuk mendebat mereka. Abdullah bin Abbas. Apa jawab Abdullah Abbas? Ya. Bukankah Allah memerintahkan ketika terjadi sengketa antara rumah tangga, suami dengan istri tidak akur lagi, apa yang dilakukan? Allah perintahkan fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus seorang hakim, disebut hakim, penengah. Hakim. Siapa yang bilang hakim ini? Manusia atau Allah? Manusia. Kerabat dari laki-laki. Disebut dia hakim. Siapa yang bilang dia hakim? Allah yang bilang bahwa dia hakim. Berarti Allah mengizinkan hakim selain dia. Maksudnya bahwa dia untuk mendamaikan, menyelesaikan perkara. Dialah menjadi wakil Allah dengan amanah dari keluarganya untuk mencari titik temu dalam permasalahan rumah tangga agar tetap bisa sempurna. Jelas ya? Jadi Allah yang perintahkan. Masa Allah perintahkan kepada kesyirikan? Wala yardha li ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha hambanya untuk kafir. Berarti dia bukan kekafiran, dia petunjuk Allah. Kata Muhammad, lihat, Allah perintahkan ya untuk manusia mencari penengah, hakim yang memutus perkara di antara mereka. Satu dari pihak laki-laki, satu dari pihak perempuan. Lalu mereka berdiskusi, bagaimana kira-kira? Kayaknya ini masalah, ya biasalah, masalah anak muda ji. Sama-sama baru pengantin baru. Gampang diselesaikan. Oh iya, lanjutkan pernikahan. Kami putuskan pernikahan ini tidak boleh dibatalkan. Bahwa ini masalah biasa dan mohon kepada keduanya untuk selalu minta nasihat kepada orang tua yang lebih berpengalaman. Atau ternyata oh tidak, ini bahaya, ini berarti ini mengantar kepada kekafiran dan sebagainya. Oh, kita putuskan dipisahkan. Meskipun mungkin masih ada cinta di antara mereka. Tapi kalau kedua hakim mengatakan jalan terbaik mereka harus dipisahkan, maka ditaati. Ditaati. Itu maksudnya firman Allah tadi. Jelas ya? Berarti Allah memulangkan sebagian perkara dengan hukum dari manusia. Jelas ya? Nah, kata Abdullah bin Abbas, jika itu dalam masalah rumah tangga, lalu mengapa tidak boleh dalam perkara yang lebih besar? Masalah apa? Keamanan negara. Keamanan negara terancam ketika terjadi perang antara kaum muslimin, ya kan? Perlu ada juru damai, perlu ada usaha diplomasi, perlu untuk mendudukkan mereka dengan tenang, mencari titik temu dan kemudian sama-sama kembali kepada tujuan utama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, kayaknya ada hubungannya juga dengan keadaan sekarang ini mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya itu ikhwani fiddin menunjukkan kepada kita bahwa ciri dari Khawarij adalah mengkafirkan siapapun yang menjadikan manusia sebagai hakim meskipun dalam perkara yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin berbicara tentang masalah taklid. Diringkas di dalam kitab ini tentang ikhtilafun fit taklid ala thalathati aqwal, bahwa dalam masalah taklid. Sekarang bagaimana hukumnya taklid kepada imam mazhab misalnya. Ya. Atau taklid kepada perkara tertentu pada para ulama. Ya, maka Syekh menyatakan ada 3 keadaan, ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, wujubut taklid, yang mewajibkan taklid. Li'anna al-ijtihada ughliqa bi mautil a'immatil arba'ah. Alasannya bahwa ijtihad, pintu ijtihad telah tertutup dengan wafatnya imam mazhab yang 4. Maka kita hanya boleh taklid saja. Taklid kepada mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki atau Hanafi. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, haramnya taklid sama sekali. Kenapa? Karena taklid berarti menerima perkataan orang yang perkataannya bukan hujjah. Li'anna fihi qabulu man qawluhu laisa bihujjah. Ya. Pendapat yang ketiga, al-jawaz, bolehnya taklid. Ya. Dan ini yang rajih menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala,
inda darurah, ketika dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak, ya, wa adamil qudrati ala ma'rifatil ahkam, dan seseorang tidak mampu untuk mengetahui hukum masalah tersebut dengan tepat, maka yang boleh taklid, bahkan sekalipun dia seorang alim. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin sendiri, faqih alim, faqih usuli, tapi dalam beberapa perkara beliau mengatakan, ketika tidak tampak pada saya perkara ini dengan jelas, maka saya taklid kepada pendapat Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan demikian, taklid kepada pendapat Ibnu Taimiyah, ya. Demikian, ya. Jadi boleh sekalipun bagi orang alim ketika dia dalam keadaan tertentu untuk taklid. Fayuqallidu man yathiqu bidinihi wa ilmi, dia taklid, ikut-ikutan pada orang yang dia percaya agamanya, dia percaya ilmunya. Wa ya'khudhu biqauli fi jami'il masail, dia mengikuti pendapatnya dalam seluruh permasalahan tersebut. Wala yatatabba'u ar-rukhas, tetapi tidak boleh mencari yang mudah-mudah saja. Yang mudah-mudah saja. Ini rinciannya, ya. Ada yang mewajibkan taklid, ada yang mengharamkan secara mutlak, dan ada yang mengatakan boleh dalam keadaan tertentu, ya. Untuk detailnya juga kita akan dapatkan dalam kitab ini, ya, dalam kitab Muqarrar Ta'hilil Fiqhi ala Madhhab Imam Syafi'i, yang dikeluarkan oleh Jum'iyah Fuqaha di negara Kerajaan Saudi Arabia. Pada juz yang pertama dijelaskan tentang mauqif atau sikap kaum muslimin terhadap madhab. Ada 3 ini, sama dengan tadi tapi lebih detail, ya. Ittijah pertama yang mewajibkan taklid madhab, disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin bin Muhammad Bokhtar Shinqiti, gurunya Syekh bin Baz, gurunya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, mutaakhirul usuliyina min jami'il madzahib mutabbiquna kulluhum ala wujubih. Para ulama usul yang belakangan dari seluruh mazhab sepakat bahwa hukumnya wajib bermazhab, ya. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bolehnya tamadhub, pendapat yang disebutkan tadi yang rajih, bolehnya, ya. Berkata Qadhi Iyad, waqa'a ijma'ul muslimin ala ittibaihim wa darsi madhabihim, ya, terjadi kesepakatan ulama untuk mengikuti madhab dan mempelajari madhab-madhab mereka. Itu Qadhi Iyad Maliki. Adapun Ibnu Hubairah Hambali mensifatkan madhahib al-arba'ah, mensifatkan 4 madhab, kata beliau, allati ijtamatil ummatu ala anna kullam minha yajuzul amalu bihi. Madhab yang 4 ini madhab yang disepakati oleh umat bolehnya beramal dengan madhab tersebut. Kemudian berkata Ibnu Farhun juga Maliki, waqa ijma'un nasi ala taqlidihim, telah terjadi kesepakatan ulama untuk mengikuti mazhab-mazhab yang ada. Wattifaqul ulama ala ittiba'ihim, juga kesepakatan para ulama untuk mengikuti mazhab. Wal iqtida'u madzahibihim, mencontoh mazhab-mazhab mereka. Wadarsi kutubihim, mempelajari buku-buku mereka. Wattafaqquhi ala ma'akhidhim, dan bertafaqquh dengan mazhab mereka. Pendapat terakhir, pendapat yang mengharamkan taklid mazhab. Ibnu Hazm di sini disebutkan. Ibnu Hazm mengatakan, "Falya'lam man akhadha bi jami'i qawli Abi Hanifata aw bi jami'i qawli Malik aw bi jami'i qawli Syafi'i aw bi jami'i qawli Ahmad mimman yatamakkanu minan nazar innahu khalafa ijma'al ummah." Kata Ibnu Hazm al-Zahiri, hendaklah diketahui barang siapa mengambil semua pendapat Abu Hanifah, semua pendapat Imam Malik, semua pendapat Imam Syafi'i, dan semua pendapat Imam Ahmad, padahal mungkin baginya untuk mempelajari, membahas, maka dia telah menyelisih kesepakatan umat. Itu kata Ibnu Hazm. Cuma Ibnu Hazm banyak menisbahkan kepada ijma, namun keliru beliau dalam menetapkan ijma. Ya, kesimpulannya di sini ada perkara yang disepakati tentang masalah tamadhub. Yaitu apa? Pertama, semua sepakat tercelanya fanatik madhab, dhammut ta'assubi,
Semua sepakat, ya. Seorang berwala, ya, bahkan bid'ah ini, ya. Kedua, sepakat para ulama qabulu wujudi malahib al-fiqh al-arba'ah, bahwa 4 mazhab itu perkara yang dikenali, diterima. Walau da'wati ila al-ilghaiha wa tarki kutubiha, dan larangan dari membuang mazhab dan meninggalkan buku-bukunya. Karena sebagian orang menyangka haram fanatik mazhab, kalau begitu bakar buku-buku mazhab semua. Bakar buku-buku mazhab seperti ini, ya. Ini keliru, ini tidak benar, ya. Fanatik mazhab tidak serta-merta kelaziman dari bermadhab. Bermadhab lain, fanatik kepada mazhab perkara lain, ya. Kemudian berikutnya yang disepakati bahwa al-mutamadzibu idza balagha rutbatal ijtihad, orang yang mengikuti mazhab jika telah sampai pada derajat ijtihad dan menyelisihi mazhabnya karena yang rajih, maka itulah yang terbaik. Faqad ahsana. Ini juga sepakat, ya, baik yang bermadzhab maupun tidak. Kemudian yang keempat, qabulut tamadzub bi makna takharruj ala madrasatin fiqhiyatin usuliyatin ma'al inayati bid dalili wa talabir rajih. Semua sepakat menerima bermadhab dalam arti, ya, mengikuti madrasah fikih dan usul tertentu, disertai dengan memperhatikan kepada dalil dan mencari yang kuat dari pendapat tersebut. Yang terakhir, jawazu akhdil mutamadzibi biqauli imamihi, bolehnya seorang yang bermazhab mengambil pendapat imamnya, nasiban lahu ila imamihi, dengan menisbahkan kepada imamnya, ma'a qanaatihi, dengan dia yakin atau cenderung akan kerajihan pendapat tersebut, ba'da nadharihi ila adillatil al-aqwal, setelah melihat kepada dalil dari pendapat-pendapat yang ada. Jadi ini semua perkara yang berkaitan dengan madhab, ya, mudah-mudahan dipahami. Dan dengan ini kita selesaikan dengan melihat faedah yang disebutkan oleh Syekh, ada 7, mudah-mudahan bisa selesai. Yang pertama, bayanu dhalatil ahbar war ruhban. Dalam hadis Ali bin Hatim dijelaskan oleh Syekh di sini, tampak kepada kita kesesatan para pendeta Yahudi maupun Nasrani. Kedua, isbatu syirkil Yahudi wan Nasara, ditetapkannya kesyirikan pada orang-orang Yahudi dan Nasrani, syirik dengan taat kepada ulama mereka dan pemimpin mereka, sebagaimana syirik dengan menjadikan Uzair sebagai putra Allah dan Isa bin Maryam sebagai putra Allah. Yang ketiga, anna asla dini rusuli wahidun wa huwa tauhid, bahwa pokok agama para rasul satu, yaitu tauhid. Pokok agama para rasul satu, yaitu tauhid. Yang keempat, anna ta'atal makhluqi fi ma'siyatil khaliqi ibadatun lahu, bahwa taatnya makhluk atau taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah al-Khaliq merupakan bentuk penghambaan kepadanya. Yang kelima, wujubul istifsari min ahli ilmi amma khafiya hukmuh, wajibnya bertanya, meminta kejelasan, seperti Ali bin Hatim meminta kejelasan kepada para ulama terhadap apa yang tersembunyi dari hukum. Yang keenam, hirsus sahabati alal ilmi, semangat para sahabat terhadap ilmu. Dan yang ketujuh, dhammut taqlidi mimman qadira alal ijtihad, tercelanya taklid, ikut-ikutan bagi orang yang mampu untuk berijtihad, jika mampu berijtihad, ya. Baik, adapun kaitan antara hadis dengan bab, hadis menunjukkan kesyirikan orang-orang yang taat kepada ulama dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan sebaliknya, ya. Fi tahrim ma halallah wa tahlil ma harramallah. Demikian pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi yang ingin mengambil gambarnya mungkin bisa diambil foto, diambil gambarnya tentang perkara ini. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.